Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar ilmu nahu di dalam kitab Alfiyah, yang mana Alfiyah ini disusun oleh Imam Ibnu Malik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi zat yang maha penyayang. Qala, berkatalah siapa Muhammadun Muhammad, yang mana Muhammad itu adalah huwa benu Malik, beliau adalah putranya Malik. Apa yang beliau katakan? Muhammad bin Malik ini berkata pada lafaz Ahmadu Rabbillaha khaira maliki. Ahmadu, aku memuji Rabbi kepada Tuhanku Allah, yaitu Allah, khaira maliki, yang sebaik-baiknya yang merajai. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha merajai segala sesuatu. Musallian, yang mana seraya mengucapkan solawat, membaca solawat alan nabi, kepada Nabi al-Mustafa yang terpilih, wa alihi, dan kepada keluarganya al-mustakmilina, yang menyempurnakan asyarafa, kepada kemuliaan. Wa asta'inu, dan aku memohon pertolongan Allah kepada Allah fi alfiyah, di dalam menyusun alfiyah. Maqasidun nahwi, yang mana adapun tujuan-tujuan ilmu nahu biha, dengan alfiyah itu mahwiyah, dicakup. Maksudnya tujuan-tujuan ilmu nahu itu dicakup dengan kitab alfiyah ini. Terkemudian alfiyah tersebut tuqarribul aqsa bilafdim mujazi wa tabsutul badla biwa'dim munjazi, yang mana alfiyah tersebut tuqarribul aqsa, mendekatkan kepada makna-makna yang jauh, bilafdim mujazi, dengan ucapan yang ringkas. Wa tabsutu, dan juga memperluas al-badla, kepada pemberian, biwa'dim munjazi, dengan janji yang cepat. Wa taqtadi ridom bi ghairi sukhtin, juga alfiyah itu wa taqtadi ridom. Wa taqtadi ridon, alfiyah tersebut menuntut ridon, kepada keriduan, bi ghairi sukhtin, yang tanpa amarah. Fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti, yang mana alfiyah ini mengungguli kepada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Siapakah Ibnu Mu'ti itu? Wahwa bisa bikin haizung tabila mustaujibun sana'iyal jamila. Wahwa, yang mana Ibnu Mu'ti itu oleh sebab beliau terdahulu itu haizung tabila, memperoleh keutamaan. Mustaujibun sana'iyal jamila, juga Ibnu Mu'ti itu menuntut kepada pujianku yang baik. Wallahu yakbi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Wallahu, dan adapun Allah itu yakdi, semoga menetapkan, semoga memutuskan, bihibatin, dengan pemberian karunia, wafirah, yang sempurna, li, bagiku, walahu, dan bagi Ibnu Mu'ti, fi darajatil akhirah, pada derajatnya akhirat. Itu adalah permulaan atau pembukaan kitab Alfiyah, yang mana pada bab pertama akan dibahas tentang kalam dan yang menyusun kalam tersebut. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalamu, adapun
ini adalah pembahasan tentang kalam, wama dan lafad-lafad yata'allaku yang menyusun, yang tersusun minhu dari kalam tersebut. Jadi kita akan membahas pertama kali tentang kalam dan apa-apa yang menyusun kalam ini. Kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalamuna, adapun kalam menurut kita ulama ahli nahwu itu adalah labdun mufidun, ucapan yang berfaedah. Kastaqim, seperti berfaedahnya lafaz istaqim, maksudnya luruslah kamu, istaqim anta. Maka lafaz istaqim ini adalah labdun mufidun, ucapan yang berfaedah. Mengapa? Dikarenakan ini berupa perintah, dan perintah ini dapat dipahami, yaitu perintah untuk lurus. Istaqim, luruslah kamu. Maka itu disebut kalam. Wasmun, sedangkan isim, kalimah isim, wa fi'lun dan kalimah fi'il, summa harfun dan kalimah haraf, itu adalah al-kalimu, kalim namanya. Maksudnya, jika isim ditambah kalimah fi'il ditambah kalimah haraf dalam satu susunan, maka itu kalim namanya. Contohnya qad qama zaidun. Qad qama zaidun. Qad itu adalah haraf, qama adalah fi'il, sedangkan zaidun adalah isim. Jika dalam satu runtutan, satu susunan, itu adalah kalim namanya. Qad qama zaidun. 3 kalimah bergabung, haraf, fi'il, dan isim, qad qama zaidun, kalimah ini seluruhnya adalah kalim namanya. Jadi kalau berkumpul ketiga ini, haraf, fi'il, isim berkumpul dalam satu susunan, itu namanya kalim. Qad qama zaidun selain kalim juga dia disebut kalam. Mengapa? Karena qad qama zaidun itu mempunyai ucapan yang berfaedah. Berbeda dengan in qama zaidun. In qama zaidun. In itu adalah haraf. Qama itu adalah fi'il. Zaidun adalah isim. Jika ini berada dalam satu susunan, maka disebut kalim. In qama zaidun, jika berdiri Zaid, jika Zaid berdiri, ini kalim namanya, tapi bukan kalam. Mengapa? Karena belum berfaedah ucapannya, dia memerlukan jawab. Jika Zaid berdiri, maka belum berfaedah, dia memerlukan jawab. Maka in qama zaidun disebut kalim, tapi bukan kalam. Kita lanjutkan. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Wahiduhu, salah satu bagian daripada kalim itu adalah kalimatun, kalimah namanya, sehingga dalam lafaz in qama zaidun atau qad qama zaidun itu setiap satu bagian dari kalim disebut kalimah. Maka in atau qad itu adalah kalimah haraf. Qama itu adalah kalimah fi'il. Zaidun itu kalimah isim namanya. Itulah yang dimaksud wahiduhu kalimatun. Sedangkan wal qaulu am, adapun qaul itu umum, sehingga in qama zaidun, in qama dan zaidunnya itu qaul dinamakannya. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, dan adapun kalimah itu kalamun qad yu'am biha, kalam terkadang dicapai dengan kalimah ini. Contohnya kalimah tauhid, la ilaha illallah.
dia disebut kalimah tauhid, namun juga disebut kalam dikarenakan kalimah ini berfaedah. Maka daripada bait ini kita mendapatkan ilmu bahwasannya yang menyusun kalim itu disebut kalimah, sedangkan qaul semuanya itu dinamakan qaul. Baik in, koma, zaidun, dan in, koma, zaidun, qaul namanya. Namun terkadang kalam juga dicapai dengan kalimah. Maka setiap ucapan yang berfaedah itulah namanya kalam. Lalu kita lanjutkan. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasal. Bil jari dengan jar, wa tanwini dan tanwin, wan nida dan nida, wa al dan al, wa musnadin dan musnad, lil ismi bagi isim, tamyizun adapun perbedaan itu hasal, berhasil. Sehingga perbedaan ini berhasil didapatkan bagi isim dengan 5 tanda. Yang pertama dengan jar, setiap kalimah yang dijarkan itu isim. Contohnya minal ardi, minas samai, maka yang dikasrokan itu adalah isim. Wa tanwini dan yang kedua tandanya tanwin. Tanwin ini ada 4. Yang pertama ada tanwin tamkin, yang mana tanwin tamkin ini yang masuk kepada isim-isim mu'rab seperti zaidin, rojulin, zaidan, rojulan, zaidun, rojulun, itu adalah tanwinut tamkin. Terkemudian yang kedua ada tanwin tangkir, yaitu yang masuk kepada isim-isim mabni yang membedakan antara ma'rifat dan nakirahnya, seperti marartu bisibawaihi wa bisibawaihin akhar. Maka sibawaihi yang tidak pakai tanwin ini adalah guru besar ilmu nahwu, sedangkan sibawaihin yang pakai tanwin ini adalah sibawaih yang lain. Ini untuk membedakan isim ma'rifat dan nakirah. Ini ma'rifat tidak pakai tanwin, sedangkan pakai tanwin yang nakirahnya, sehingga ini dinamakan tanwin tangkir. Yang ketiga ada tanwin muqabalah, yaitu yang masuk kepada jama' muannas salim. Contohnya muslimatun, muslimatin. Tanda nasab dan kasrohnya dengan tanwin kasroh, muslimatin. Terkemudian yang keempat ada tanwin iwad, yang mana tanwin iwad ini ada 3 bagian, yaitu iwad dari jumlah, yaitu masuk pada lafaz id. Contohnya wa antum hina idzin tanzurun. Ini hina idzin adalah tanwin iwad dari jumlah, yaitu membuang lafaz balagatir ruhul hulqum. Hina iz balagatir ruhul hulqum, sehingga balagatir ruhul hulqum dibuang dan diganti dengan tanwin hina idzin. Yang kedua ada iwad dari isim, ganti dari isim, yaitu tanwin yang masuk pada lafaz kulun. Contohnya kullun qaimun, ini membuang lafaz insan, kullu insanin qaimun. Di insanin dibuang dan diganti dengan tanwin iwad an ismin, kullun qaimun. Dan yang ketiga adalah tanwin iwad dari haraf, yaitu ganti dari huruf. Setiap tanwin yang masuk pada lafaz jawarin wa gawasin.
baik dalam keadaan rofa atau dalam keadaan jar. Contohnya haula'i jawarin wa marartu bijawarin. Ini ganti dari iya yang dibuang. Itu diantaranya tanda yang kedua dari isim. Kemudian tanda yang ketiga, dia termasuki huruf nida. Contohnya ya Zaidu, maka Zaidu adalah isim. Yang ketiga masuk al, yang sering kita temukan di dalam Al-Quran juga. Contohnya al-ardu, as-sama'u, dan lain sebagainya. Dan yang kelima masuk musnad. Musnad jikalau dalam jumlah fi'liyah, maka musnadnya adalah fi'il. Contohnya doroba Zaidun. Doroba sebagai musnad dan Zaidun musnad ilaih. Maka yang dimasuki musnad yaitu Zaidun sebagai isim, dia berkedudukan sebagai musnad ilaih atau fa'il. Sedangkan pada jumlah ismiyah, musnad ini berkedudukan sebagai khobarnya. Contohnya Zaidun qaimun, maka qaimun adalah musnad dan Zaidun musnad ilaih sebagai mubtada. Maka mubtada inilah isim namanya. Itu diantaranya tanda-tanda isim yang 5 yang perlu diperhatikan. Kita lanjutkan pada bait yang ke-11. Bita fa'alta wa atas wa yaf'ali wa nuni akmilan fi'li yang jali. Bita fa'alta dengan taknya lafaz fa'alta yaitu ta fa'il, wa atas dan taknya lafaz atas yaitu ta ta'nis, wa yaf'ali dan dengan ya lafaz if'ali yaitu ya fa'ilah, wa nuni akmilanna dan nun taukid lafaz akmilanna. Fi'lun, adapun fi'il itu yang jali menjadi jelas. Maksudnya kalimah fi'il ini menjadi jelas dengan 4 tanda ini. Pertama, termasuki ta fa'il. Fa'alta, fa'alta ini adalah fi'il madi, ta'nya fa'il. Fa'alta, kamu telah mengerjakan. Wa atas, ta'nya ini ta ta'nis, atas fi'il madi. Artinya seorang perempuan telah datang. Wa yaf'ali, if'ali ini adalah fi'il amar yang kemasukan ya fa'ilah. Artinya kamu seorang perempuan harus mengerjakan. Dan juga lafaz akbilanna, ini akbilanna adalah fi'il amar yang kemasukan nun taukid. Akbilanna, kamu harus benar-benar menghadap. Sehingga kalimat fi'il ini menjadi jelas dengan 4 tanda ini. Ta fa'il, ta ta'nis, ya fa'ilah, dan nun taukid. Lalu kita lanjutkan pada bait yang ke-12. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lum mudhari'un yali lam kayasam. Siwahumal harfu, siwahuma yaitu selain keduanya, selain kalimah fi'il dan kalimah isim, al-harfu adapun harap. Harap sebagai mubtada muakhar. Adapun harap itu adalah selain keduanya, selain tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il, maka itu adalah harap namanya. Seperti lafad kahal, lafad hal, wa fi, lafad fi, walam dan lam. Maka hal, fi, lam itu semuanya harap. Hal ini adalah harap istifham. Fi harap zorob sebagai harap jar. Walam dan lam sebagai harap nafi atau yang menjazmkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yali lam kayasam.
Fi'il mudhari'un, adapun fi'il mudhari itu adalah yawi lam, menyandingi lapad lam sebagai haraf. Kayasam, seperti lapad lam yasam. Sehingga yasam merupakan fi'il mudhari itu disukunkan oleh lam. Maksud daripada bait ini bahwasannya ada dua kesimpulan. Pertama, selain kalimah fi'il dan isim itu namanya haraf, dan juga selain tanda-tanda yang telah dijelaskan pada kalimah fi'il dan pada kalimah isim itu haraf namanya. Seperti lapad hal, artinya apakah. Fi, lapad fi artinya di dalam, dan lam artinya tidak. Sedangkan fi'il mudhari ini mengiringi lapad lam yang merupakan huruf atau kalimah haraf, maka kalimah haraf lam ini selalu masuk kepada fi'il mudhari. Contohnya lam yasam. Maka yasam ini adalah fi'il mudhari yang dijazmkan atau disukunkan oleh lam. Lam yasam, dia tidak mencium. Lalu kita lanjutkan pada bait yang ke-13. Wa mabdiyal af'ali bitta'miz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wa mabdiyal af'ali sebagai maf'ul bih dari miz. Bita ini ta'aluk dengan miz. Wa miz madiyal af'ali bita. Wa miz, dan bedakanlah olehmu madiyal af'ali kepada fi'il madi bita dengan ta. Wasim, dan berikanlah tanda bin nuni dengan nun, berikan tanda olehmu fi'lal amri kepada fi'il amar. Fi'il amar berikan tanda dengan nun taukid. Itu in amrun fuhim, jikalau perintah itu dipahami. Maksud daripada bait ini bahwasanya fi'il madi itu tanda khususnya adalah ta, sehingga tak fa'il dan tak ta'nis hanya masuk kepada fi'il madi. Contohnya fa'alta dan fa'alat. Fa'alta, fa'alat. Fa'alta itu tak fa'il, fa'alas adalah tak ta'nis. Dua ta ini khusus masuk pada fi'il madi. Maka jikalau kita menemukan tak fa'il dan tak ta'nis, maka tidak diragukan lagi kalimah itu adalah kalimah fi'il madi. Sedangkan fi'il amar ini kita beri tanda dengan nun taukid jikalau perintah itu dipahami. Lalu bagaimana jikalau makna perintah tidak menerima nun? Kita lihat pada bait selanjutnya, yaitu bait ke-13. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahu sahwa hayyahal. Wal amru, sedangkan perintah, illam yakulin nuni mahal, jikalau tidak ada tempat bagi nun fihi pada amar tersebut, huwa, ia amar itu adalah ismun, isim namanya, nahu sahwa hayyahal, seumpama lapad soh dan hayyahal. Soh tidak menerima nun taukid, begitu pula hayyahal tidak menerima nun taukid. Maka soh dan hayyahal itu namanya isim, bukan fi'il. Walaupun soh artinya uskut, artinya diamlah. Hayyahal ini artinya akbil atau menghadaplah. Jadi kalau soh ini dan hayyahal disebut isim karena tidak bisa menerima nun taukid. Itulah bedanya isim amar dan fi'il amar. Kalau fi'il amar dapat menerima nun taukid, sedangkan isim amar tidak menerima nun taukid. Itulah pembahasan tentang apa itu kalam, kalim dan qaul. Kemudian tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il,
kemudian tanda-tanda harap, dan juga dijelaskan tanda-tanda fi'il madi secara khusus, yaitu ta, fi'il mudhari secara khusus masuk ke lam, dan fi'il amar secara khusus. Itu bedanya dengan isim amar, itu menerima nun dan tidaknya. Itulah pembahasan dari bab pertama di dalam kitab Alfiyah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan melanjutkan pada bab-bab selanjutnya insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.